Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amirna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dalam minggu-minggu yang lalu, di mana pembahasan tentang nafsu yang berada di dalam diri kita sudah selesai untuk tingkatan nafsu. Tidak terasa sudah 1 tahun lebih kita membahas tentang nafsu. 1 tahun lebih membahas 7 tingkatan nafsu yang ada di dalam diri manusia, segala penyakit-penyakitnya ataupun sifat-sifatnya. Nah, ada nafsul amarah, mempunyai beberapa sifat. Ada nafsul lawamah, ya, mempunyai beberapa penyakit atau mempunyai beberapa sifat. Ada nafsul mulhimah, ada nafsul radiyah, nafsul mardiyah, nafsul mutmainnah, dan nafsul kamilah. Itu banyak sekali jumlah penyakit-penyakitnya dan sifat-sifatnya. Saya yakin, dengan aku yakin, bapak-bapak yang hadir di majelis ini tidak hafal, tidak hafal, karena ini masalah nafsu, masalah akhirat. Kalau masalah dunia cepat hafal, coba ya. Baru menghafal yang 7 nafsu saja itu kadang sering-sering lupa, apalagi beserta kru-krunya ataupun sifat-sifatnya. Bisa kita bayangkan kalau nafsul amarah saja mempunyai sifat 6 sifat. Ada al-bukhl, ada al-jahl, ada al-khirs, ada hasud, ada kibir, ada syahwat. Ada berapa? Ada 6. Belum lagi nafsu lawamah.
Nafsu lawamah itu ada 7 ya, ada 7. Ada al-laum, ada al-hawa ya, ada al-ujub, ada al-ghibah, ada ar-riya, ada al-zalim ya. Yang 8 ada al-kizib, ada al-ghaflah. Itu jumlah nafsu mulhimah. Itu penyakit-penyakitnya nafsu yang ada di dalam diri manusia. Ini saya aku yakin ya, bapak-bapak yang ada di majelis ini tidak ada yang hafal. Tidak ada yang hafal. Makanya walaupun tidak hafal, tapi kita harus ngaji terus supaya bisa hafal. Ya, supaya biar hafal. Tapi kalau nggak dihafalin ya nggak hafal. Mananya didengerin saja ya. Kalau masih mending, kalau masih mau mendengarkan ya, daripada tidak ya, daripada tidak mendengarkan. Karena banyak sekali ya. 1 tahun diulang-ulang setiap hari Jumat nggak selesai-selesai membahas nafsu, nggak selesai-selesai. Itulah tuntunan ataupun tujuan daripada kita melaksanakan toriko. Ya, tujuannya toriko adalah untuk tazkiyatun nafsi anil rodail, ya, membersihkan nafsu dari penyakit-penyakitnya nafsu. Penyakit-penyakitnya itu dibersihkan, ya. Penyakit-penyakitnya dibersihkan. Apa sih penyakit-penyakitnya? Ya termasuk yang kita bahas ada al-bukhl, ada al-hasud, ada al-kibir, ada al-jahl, ada asyahwat, kemudian ada al-laum. Itu juga penyakit. Suka mencela orang lain, suka senang-senang ya. Kalau diajak senang-senang itu awet, betah, tahan. Tapi kalau diajak ngaji tidak betah. Ada al-ujub ya, ada al-ghibah, riya, zalim dan seterusnya. Itu penyakit-penyakitnya nafsu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu thariqah tujuan belajar ataupun mempelajari ilmu thariqah itu ada 2 hal. Ya, ada 2 hal. Yang pertama, belajar tentang cara-cara ibadah. Ibadah itu ada kalanya bil qaul, dengan diucapkan, sebagaimana membaca Al-Quran. Itu juga ibadah bil qaul ya, dengan ucapannya membaca Al-Quran ya. Kemudian ada ibadah bil af'al, dengan perbuatan, dengan perilaku, dengan gerak-gerik tubuh atau bil jawareh, maknanya kayak ruku, kemudian sujud ya, kemudian i'tidal. Itu ibadah bil jawareh, dengan gerakan seluruh tubuh kita. Nah, kemudian ada yang ibadah bidihni ya, zikir bidihni, zikir atau ibadah di dalam hati. Maka bagaimana kita bisa mengadopsi atau mempersatukan antara kaul, kemudian jawareh, kemudian dihni ataupun kolbu. Bagaimana contoh, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar ya. Kemudian anggota badan kita bergerak mengangkat tangan Allahu Akbar. Itu ucapan, mengucap Allahu Akbar, kemudian tangannya bergerak untuk angkat tangan ya. Ini juga mempunyai makna. Kenapa harus kita angkat? Kita harus mengartikan bahwa
eh, dengan kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya, maka kita harus hormat. Ya, kita harus mengakui, kita angkat tangan kita. Ya, penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa diri kita kecil. Nah, maka yang ditiru oleh pahlawan-pahlawan Indonesia atau pahlawan-pahlawan kita dan pahlawan-pahlawan di mana saja, itu ketika mengadakan perayaan ataupun 17 Agustus ataupun di hari Senin itu Pak, kalau kita sekolah apel pagi ya, itu sebagai lambang kewibawaan negara itu biasanya didasari dengan bendera. Maka kita hormat bendera dengan mengangkat tangan kita. Itu sebetulnya meniru dengan ketika kita mengagungkan Allah dengan mengangkat tangan kita. Makanya hormat bendera itu dengan tangan satu karena masih kecil. Ada yang lebih besar adalah hormat kepada Allah, maka dua tangan kita harus kita angkat. Kalau kita sudah mengangkat kedua tangan kita, maka diri kita dan seluruh tubuh kita merasa kecil. Apa? Pernah nggak dikaji itu? Kita kadang enggak. Hari-hari kita angkat tangan, ya kan? Hari-hari kita mengagungkan Allah, tapi kita tidak merasa bahwa diri kita itu kecil. Malah kadang masih muncul kesombongan kita, ya. Dengan apa yang dititipkan oleh Allah membuat diri kita sombong. Nah, berarti kita hanya mampu bil jawareh, hanya mampu menggerakkan tangan kita untuk Allahu Akbar, hanya mampu mengucapkan lisan kita Allahu Akbar. Tapi seluruh tubuh kita belum bisa merasakan bahwa diri kita kecil. Makanya zikir bil qaul, zikir bil jawareh, dan zikir bil dhihni atau bil qalbi. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar, kemudian anggota badan rupanya tangan mengangkat tangan, dan juga hatinya juga ikut mengucapkan Allahu Akbar. Mempunyai kekuatan, mempunyai etikat bahwa Allah itu yang maha segala-galanya. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tujuan kita mempelajari ilmu thariqah yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah tadi yang saya sampaikan, untuk tazkiyatun nafsi anir rodhaib, ya, untuk berusaha membersihkan hati dan untuk mengetahui tentang penyakit-penyakit hati, ya, untuk mengetahui tentang virus-virus hati, ya. Banyak sekali virus-virusnya yang ada di dalam hati kita. Nah, maka itu kita bersihkan dengan kita mempelajari tentang thariqah. Di dalam thariqah bukan hanya diajarkan tentang dzikir-dzikir saja, ya, hanya dzikir la ilaha illallah atau dzikir Allah saja, tapi juga diajari bagaimana cara kita membersihkan dan mengurangi daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya untuk mengetahui bagaimana kita bisa membersihkan hati kita, tentunya kita juga mencari bengkelnya, Pak. Mencari apa? Mencari bengkelnya. Bengkel yang berkaitan dengan hati, ya. Kalau bengkel mesin, ya kita serahkan sama Pak Heru, ya, karena beliau yang membidangi mesin. Kalau cuma bengkel-bengkel untuk betulin rating ataupun sen, ya, ataupun lampu-lampunya, itu sama saya aja bisa. Tapi kalau sudah sampai ke mesin, harus ada yang mengetahui atau yang bidangnya. Nah, di sini yang mengetahui tentang seluk-beluk hati, yang mengetahui tentang gerak-gerik hati di dalam diri kita, tentunya guru mursyid.
Tentunya guru mursyid, guru yang mengetahui tentang masalah-masalah hati. Nah, makanya kawan-kawan kemarin yang sudah pada baiat, ya kan, ketemu dengan guru mursyidnya, diajarkan cara zikir qadiriyah, diajarkan cara zikir naqsabandiyah, ya, kemudian diserahkan dengan khalifahnya untuk bagaimana selalu belajar terus tentang hal-hal yang berkaitan dengan hati. Kenapa itu diharuskan dan itu dianjurkan, Pak? Ada dalam sebuah hadis yang dinamakan, yang dikatakan atau yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk atau gestur kita, bentuk fisik kita, ya, pangkat dan jabatan kita, atau kedudukan kita, atau mungkin badan kita, itu tidak. Tapi yang selalu dilihat oleh Allah adalah hati kita. Walaki yang dulu ila qulubikum. Ini yang selalu dilihat oleh Allah. Ada yang kelihatannya itu nampak alim, gitu kan? Kemana-mana pakai sorban, ya kan? Songkoknya putih, ya kan? Bajunya putih. Tapi ternyata begitu dilihat oleh guru mursyid, itu hatinya kotor, Pak. Hatinya hitam, hatinya merah. Ternyata hanya gesturnya saja yang kelihatan itu alimnya, ya. Ada yang kalau kita lihat itu jenggotnya panjang, ya kan, rambutnya juga agak panjang, jubahnya itu tebel. Betul nggak? Banyak nggak sekarang ini? Ini jenggotnya jangan tutupin aja biar nggak kesikir sama kiainya. Cara-cara berpakaiannya, cara-cara tingkah lakunya itu so islami. Tapi ternyata begitu dilihat di dalam hatinya itu hitam gelenggem, sama tetangga nggak rukun, sama kawan nggak akur, ya. Apalagi, Pak, penyakit ghibahnya tidak berkurang, kibirnya juga demikian, banyak lah. Nah, ini menandakan bahwa orang tersebut belum mengetahui tentang seluk-beluk hati. Nah, disinilah fungsi thariqah, bagaimana kita dandani hati kita. Selain daripada itu, thariqah adalah sebuah cara untuk memudahkan, menggampangkan, mengenakkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua kayak macam bapak-bapak kayak gini, kalau belum thariqah itu sangat disayangkan. Ibadah kok hanya kejebak dengan syarat rukun doang. Nggak bisa merasakan begitu nikmatnya kita beribadah, begitu nikmatnya kita beramal. Nah, di dalam thariqah itu diajarkan seperti itu, Pak. Ya, banyak kajian-kajian yang di dalam hikam, ya, di dalam kajian Umdatus Salik, kemudian Futuhur Robbaniyah dan lain sebagainya. Itu ajaran-ajaran untuk bagaimana kita mudah, gampang dan enak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka thariqah akan selalu membahas tentang apa saja yang berkaitan dengan hati, ya, apa saja yang berkaitan dengan hati. Karena itu mestinya kita juga harus mencari bengkel yang mengetahui tentang seluk-beluk hati. Disitulah fungsinya kita baiat atau minta diajarin kepada guru mursyid. Bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada sebuah timbul pertanyaan yang mungkin kita tidak tahu, barangkali yang sudah beredar di mana-mana. Apa ada, Pak, petunjuk untuk baiat segala itu? Apa ada? Kenapa sih harus datang ke tempat guru mursyid? Kenapa sih harus datang ke tempat seorang kiai supaya diajarin tentang thariqah, ya, supaya di baiat, supaya dilegalitaskan? Apa tidak cukup hanya didengarkan saja? Ya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Nah, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengambil
sebuah hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana itu telah dialamin, ya, dialamin oleh beliau. Beliau itu kalau dihitung-hitung ya, ketika melaksanakan zikir kepada Allah itu tidak semata-mata langsung datang daripada Allah, ya. Tidak semata-mata langsung datang dari Allah, tapi ada wasilah-wasilah. Rupanya malaikat Jibril. Rupanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang selalu membaiat, ya, yang selalu membaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah, ya. Kana Aliyun karramallahu wajhah sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bertanya sama sahabat Ali, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuki ilallahi ta'ala wa ashaliha ala ibadihi wa afdaliha indallahi ta'ala. Ini pembaiatannya sahabat Ali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pembaiatannya Rasulullah kepada sahabat Ali. Jadi jangan kita salah persepsi kenapa harus baiat segala, kenapa harus didoktrin segala, kenapa harus diijazahkan segala. Apakah ini ada tuntunannya atau tidak? Ini sebagaimana yang dialami oleh kawan-kawan kita yang baru saja baiat itu, ini mengikuti jejak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Rasulullah, tunjukkan kami jalan yang termudah untuk bagaimana kami bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong ajarin kami ya Rasul, ya, amal ibadah apa yang membuat kami mudah untuk bisa wusul ilallah, untuk bisa dekat dengan Allah, dan memudahkan bagaimana cara ibadah itu bisa gampang, bisa enak, ya, bisa menuju kepada Allah, supaya hati kita tidak kemana-mana, ya. Ini kan persoalannya kadang kan sering terjadi kepada diri kita. Jiwa kita ini melaksanakan sholat, tapi hati kita kadang tidak sholat. Itu Pak Puji, ya. Lesan kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya, tapi kadang di dalam hati kita selain Allah masuk. Betul nggak Pak? Pernah ngalamin nggak itu? Bapak-bapak sholat Allahu Akbar, baca kabiron, baca Fatihah, ya kan? Mulutnya qomat kamit membaca kalimat-kalimat itu, tapi hatinya kemana-mana. Ingat istrinya, ingat anaknya, ingat kerjaannya, bahkan ingat hutangnya. Betul nggak? Yang meninggalkan istri berbulan-bulan macam Pak Heru, sholat ingat istrinya. Wah, istriku lagi ngapain ini ya? Ada sholat. Nah, ini sahabat Ali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh mengajarin bagaimana ya Rasul agar ibadahku itu mudah wusul ilallah, mudah dekat dengan Allah, mudah bertemu dengan Allah, tidak terganggu daripada macam-macam yang ada di dunia ini ya Rasul. Dan tolong ya Rasul ajarkan kami ibadah apa yang lebih utama menurut Allah. Amal ibadah apa yang lebih mulia, yang lebih utama menurut Allah. Ini sahabat Ali. Ya. Setelah itu faqala ya Aliyun alaika bidubi mudawamati zikrillahi ta'ala fil khulwah. Jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaannya sahabat Ali tersebut, wahai Ali, kalau engkau pengen ibadahmu dekat dengan Allah, cepat dekat dengan Allah, cepat usul terhadap Allah, ya kan? Dan engkau pengen ibadahmu gampang untuk menuju kepada Allah, dan ibadahmu betul-betul utama, mulia di mata Allah, maka mudawamati zikrillahi ta'ala, langgengkan, rutinkan, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini perintah daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi ini ala aqrabi turuqi ilallahi ta'ala, itu ajaran-ajaran yang memudahkan untuk bisa usul ilallah, itu dengan cara kita menjalankan amalan thariqah. Kata Kanjeng Nabi, mudawamati dzikrillahi ta'ala fil khalwat. Ya, perbanyak dan langgengkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu atau pada waktu yang sepi, ya, menyendiri, khalwat, ya, menyendiri, jangan di tempat yang ramai. Ini menyendiri aja kadang masih diganggu dengan hal-hal yang lain, apalagi di tempat yang ramai. Zikir kadang terganggu kawannya, kadang terganggu tetangganya, kadang terganggu istrinya, kadang terganggu anaknya. Nah, maka rata-rata orang yang sudah usul ilallah itu dapatnya itu dari khalwat, ya, atau muzlah. Makanya kan ini kawan-kawan ada yang pengen mau muzlah ke Mangsang katanya kan. Lah jadi atau enggak tahu nanti. Oh jadi, oh khalwat ini harus ini cara kita khalwat. Ya, cara kita khalwat untuk menyepikan hati kita, ya, supaya hal-hal yang bersifat aghyar itu tidak selalu masuk. Apa itu aghyar? Aghyar itu adalah kesenangan-kesenangan selain Allah. Senang istri, senang anak, senang duit, senang motor, senang mobil, senang apa saja selain Allah, itu namanya aghyar. Hati kita ini kecil, Pak, hati kita ini kecil. Kalau ditimbang mungkin nggak sampai 3 kilo lah mungkin, ya, kalau ditimbang. Tapi ternyata di dalamnya itu mampu memuat isi dunia, mil'us samawati wa mil'ul ardi. Semua isi langit dan isi dunia itu bisa masuk di dalam hati kita yang kecil ini, Pak. Gak percaya, Pak? Percaya nggak? Pak Saiful itu dikasih motor, ya, misalnya, ya, itu juga masih kurang, ya, pengennya dikasih mobil. Udah dikasih mobil, itu juga masih kurang, pengennya pesawat. Kapan aku bisa kayak macam Bu Susi ya? Wah, ini punya pesawat sendiri. Ya, udah punya pesawat satu, pengen 2. Apa lagi coba, Pak? Ada nggak yang udahlah aku nggak mau, aku udah cukup ini saja, pusing aku ngurusin duit? Apa ada yang seperti itu? Ya? Paling Pak Marjo aja lah, atau Mas Ali ya. Terlalu pusing aku ngurusin banyak duit, mendingan ini aja lah. Gaji 3,5 juta aja, bingung kalau tanggal muda kok. Mau kemana ini kan? Itu ya. Bahwa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Ali, kalau engkau pengen cepat dekat kepada Allah dan gampang ibadahmu kepada Allah, juga utama kamu di mata Allah, maka perbanyaklah melanggengkan zikir kepada Allah di dalam waktu yang sepi. Setelah itu faqala Aliyun, faqala mau komatur lagi, mau bertanya lagi kepada sahabat Ali, hakata fadilatuz zikri wa kullun nas dzakirun. Terus bagaimana ya Rasulullah, apa utama-utamanya zikir yang setiap manusia sudah pada zikir semua ya Rasul, ya. Zikir apa yang lebih utama yang diamalkan oleh orang-orang ini, atau bahasanya selain zikir itu adakah zikir yang lebih utama ya Rasul? Ya. Jawab Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyun la taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqul Allah Allah Allah. Ya. Perlu diketahui wahai sahabat Ali, ya, di antaranya utamanya zikir, ya, itu tidak ada yang lebih utama melainkan zikir Allah Allah Allah. Karena apa? Karena la taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah.
tidak akan terjadi hari kiamat. Ini Bapak ingat-ingat ini, walaupun kemarin beberapa tahun yang lalu ada yang memprediksi bahwa kiamat tahun 2012, 20 ya? 12. Orangnya udah kiamat. Orangnya udah kiamat ya kan? Nah, ternyata dunia belum kiamat. Ternyata kata Rasulullah, selagi masih ada di alam dunia ini orang yang mengucap hatinya, yang hatinya mampu zikir Allah, 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 maka tidak akan terjadi kiamat. Paham nggak Pak? Paham nggak kira-kira? Ya, selagi masih ada seseorang yang hatinya mengucap Allah, 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 wahai Ali, maka tidak akan terjadi kiamat. Kiamat besok itu akan terjadi kalau sudah tidak ada orang yang hatinya mampu mengucap Allah, Allah. Ini Pak, tujuan kita Toreko itu mengajarkan hati kita supaya bagaimana hati kita itu bisa bunyi, bisa mengucap Allah, Allah, Allah. Bukan lisan kita yang mengucap Allah, 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 tapi hati kita. Ini pertanyaannya kadang kalau kita sudah tanya sama jamaah ini, zikirmu sudah udah Pak, di hati. Iya, hati kita Allah, Allah, Allah gayanya. Padahal kadang hatinya ingat lontongnya, ingat satenya, ingat rotinya. Tapi kadang kalau tanya gurunya, udah Pak. Ada kan Pak? Nah ini kata Rasulullah, la taqumu sa'ah wa 'ala wajhil ardi may yaqulu Allah, Allah. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat selagi masih ada orang yang hatinya mampu zikir Allah, Allah, Allah. Maka di dalam Torekot itu diajarkan minimal 5 waktu, ya, itu digerakkan hatinya bagaimana bisa bunyi Allah, Allah, Allah. Bukan lisannya yang ngucap, tapi hatinya yang ngucap. Mengucapkan hati itu tidak mudah. Mengucapkan Allah di dalam hati itu tidak mudah. Tapi kalau mengucapkan istri di hati itu sangat gampang. Cintaku sampai mati. Betul nggak? Hah? Yang punya istri, yang nggak punya istri sudah lagi Pak. Kemudian setelah itu waqala Aliyun, maka bertanya lagi sahabat Ali, udkur ya Rasulullah, tolong dong ya Rasulullah, ajarin kami bagaimana aku bisa hatiku zikir Allah, Allah itu bagaimana, ya. Bagaimana supaya hatiku gampang ucap Allah, Allah itu bagaimana wahai Rasul. Kata sahabat Ali, setelah itu faqala ghammid ainaika wasma' minni salasa marrat, ya. Summakul anta salasa marrat wa ana asma'u. Ini sengaja saya sampaikan kepada bapak-bapak yang belum masuk Torekoh, mana tahu bisa kepencut, ya, biar kepencut, mana tahu, kalau enggak ya wallahu a'lam, ya. Ini sebetulnya kalau dulu kita ngikutin petunjuk guru mursyid kita, hal-hal di dalam kitab ini yang sangat riskan itu jangan disampaikan kepada publik, kepada orang-orang umum. Tapi ini tidak saya sampaikan semuanya, ya. Sengaja saya ungkapkan untuk menarik-narik, mana tahu bapak-bapak ini ada yang tertarik, ya. Karena pada dasarnya mengungkapkan hati untuk supaya bisa bunyi Allah itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan Pak, ya. Bertahun-tahun lamanya belum tentu yang berbunyi itu hati kita, ya. Setiap 5 waktu kita latih zikir Allah, 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 Allah terus, tapi belum tentu itu yang bunyi hati kita. Karena untuk mengeluarkan gerakan hati supaya bisa berbunyi Allah itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ditutupin beberapa penyakit hati. Selagi di hati kita masih ada sedikit kesombongan, ya, selagi di hati kita masih ada sedikit ujub, riya, sum'ah, ghibah, maka sangat sulit untuk mengungkapkan hati kita ini bisa bunyi Allah. Maka kata Rasul, mudawamati zikrillah alal khalwah, ya, langgengkan zikir kepada Allah di hatimu wahai Ali, di dalam atau di tempat yang sepi.
tempat yang sepi. Supaya apa? Supaya agen-agen itu gak masuk. Kesenangan-kesenanganmu selain Allah itu supaya tidak masuk di dalam hatimu. Ya. Hilangkan semua kesenangan-kesenanganmu selain Allah itu. Ya. Jauhkan semua, senang sama istri, senang sama anak, senang sama duit, senang sama pangkat, jabatan, macam-macam. Hilangkan semua, nolkan dalam hatimu. Baru gerakkan bagaimana kamu bisa mengucapkan hatimu dengan ucapan Allah, Allah, Allah. Maka di dalam thariqat itu ada yang namanya khalwat, ya. Kemudian ada yang namanya suluk, ya. Ada yang namanya tawajuh, sebagaimana yang setiap malam Selasa itu kita adakan tawajuh. Itu tujuannya untuk menyepikan hati kita dari agian-agian tadi, Pak. Ya. Semakin kita menjauhkan hati kita dari al-zar, maka semakin gampang dan semakin mudah hati kita untuk mengucap Allah, Allah, Allah. Ya. Semakin selalu hati kita mampu mengucap Allah, Allah, maka semakin cepatlah kita bisa usul kepada Allah. Maka ini kan sebetulnya bertolak belakang dengan Mas Ali ini, ya kan? Mas Ali sudah berani thariqah, tapi sebetulnya hatinya masih kenceng, senang pengen punya istri. Berarti ada kesenangan selain Allah, rupanya senang istri. Sebentar lagi aja Pak, ini cepat aku dikabulkan sama Allah ini. Mintanya guru mursyid itu bukan supaya cepat musyril Allah, tapi bagaimana supaya cepat dapat istri ya. Dan insya Allah alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Kita doakan aja lah Pak kasihan. Nanti tunggu undangannya saja nanti. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itulah tujuan kita untuk belajar thariqah. Ya. Selain daripada zikir Allah, Allah di dalam thariqah juga diajarkan zikir la ilaha illallah yang biasa disebut nafi isbat. Nafi isbat, nafi itu menolak, isbat itu menetapkan. Menolak apa yang kita tolak? Aghzar itu kita tolak, kotoran-kotoran yang di dalam hati kita keluarkan. Apa saja yang mau masuk selain Allah itu kita hadam. Rumah enggak, mobil enggak, motor enggak, istri enggak, anak enggak, pokoknya semua enggak. Ya. Tapi illallah kita tetapkan, yang ada di dalam diri kita adalah Allah. Itu namanya nafi isbat. Ya. Keutamaannya wahai sahabat Ali, zikir la ilaha illallah itu sama nur jannah. Ya, zikir kalimat la ilaha illallah itu jadi harganya surga. Surga itu bisa dibeli dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi rugi orang thariqah kok ngurusin surga. Ya, untuk apa? Surga udah ada sama dia. Yang tiap hari dibeli, ya kan? Berapa dikit kita? Setiap saat 165 kali. Nah, coba berapa? Berarti 165 juta setiap waktu. Kalau kali 5 waktu ditambah satu malamnya lagi di tengah malam, banyak tuh Pak. Jadi nggak usah ngurusin surga. Mendingan ngurusin bagaimana penyakit-penyakit hati ini supaya la ilaha illallah itu bisa bergerak di dalam hati kita. Karena apa? Karena dengan zikir la ilaha illallah saja udah jadi harganya surga. Jadi kekuatan surga itu ada di la ilaha illallah. Selain daripada itu, la ilaha illallah juga miftahul jannah. Zikir la ilaha illallah itu menjadi kunci pembukanya pintu surga. Jadi kalau kita pengen surga udah dikasih, tapi kita nggak bisa buka, ya rugi juga Pak. Akhirnya kita duduk di depan teras surga, ya kan? Lah, untuk bisa membukanya maka harus dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kuncinya itu macam-macam. Kalau kunci dunia itu harus ada gigi-giginya tuh Pak. Apa namanya? Kunci yang untuk membuka itu kan biasanya ada rengget-renggetnya itu. Giginya lah bahasanya itu. Ya, untuk mengepaskan antara kunci dengan gemboknya. Kalau nggak pas juga bisa terbuka pintunya. Sama
kita zikir thariqah qadiriyah dengan zikir la ilaha illallah, kalau nggak pas cara kita mempraktekkan di dalam diri kita, maka besok di akhirat juga sulit untuk membuka surganya itu, Pak. Kan gitu. Lah ini yang zikir thariqah, apalagi yang tidak zikir thariqah malah tambah susah. Kamu kok bisa zikir la ilaha illallah dari mana? Dari Bang Haji Roma Irama. Kan gitu kan. Aku sering dengerin kasetnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Nggak tahu prakteknya bagaimana, lahnya itu di mana, ilahnya di mana, kemudian illallahnya di mana, nggak ngerti. Sementara la, kemudian ilaha, terus illallahnya itu ada gigi-gigi ataupun rengget-renggetnya daripada kunci itu tadi, Pak. Supaya bisa mengepaskan dengan lubang pintu surganya. Paham kira-kira? Paham gak kira-kira? Ya Bapak misalnya pulang ya, apa pergi ngaji bawa kunci, ya bawa kunci, ya tujuannya nanti nyampe rumah juga tidak usah bangunin istri. Tiba-tiba kuncinya ketukar dengan kawannya, ya renggetnya gembok rumah Bapak itu tidak sama dengan kunci yang Bapak bawa, karena kebetulan itu Pak punya kawannya. Kira-kira bisa masuk gak? Bisa masuk gak Pak? Gak bisa masuk kan? Karena gak cocok. Begitu juga kita, ya gak cocok gigi-giginya, ya rengget-renggetnya itu gak cocok. Begitu juga kita kalau mau masuk surga, ya kita sudah bawa kunci tuh, ya rupanya la ilaha illallah, tapi nggak tahu prakteknya, renggetnya tadi ada berapa. Gembok surga itu rengget-renggetnya atau giginya itu ada 3, sementara kita la ilaha illallah kuncinya ada 2, ya nggak masuk. Ya. Nah karena itu inilah tujuan sesungguhnya kita pengen belajar thariqah, pengen ngaji thariqah, pengen menjalankan zikir thariqah. Mana tahu bisa pas dituntun dengan khalifah, dituntun dengan guru mursyid, supaya bisa mengepaskan di dalam hatimu ini betul-betul zikir, sehingga nanti di akhirat juga betul-betul bisa mampu membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu di waktu pengajaran daripada sahabat Ali di baiat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kul anta salasa marot wa ana asma'u, dari Rasulullah mengucapkan, disuruh mengucapkan matanya, kemudian Rasulullah mengucapkan 3 kali, setelah itu ditirukan oleh sahabat Ali 3 kali, ya kemudian mughomidun ainaihi rafi'an sautahu, ketika dikir la ilaha illallah itu disuruh mengeraskan suaranya, ya kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekiranya kerasnya suara itu mampu menutup pendengaran telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang lain. Itu loh Pak. Jadi bukan kok terus kita la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil ngantuk-ngantuk, bukan, malah suara semua yang terdengar, suara dikit kita nggak dengar. Kalau ditengok macam orang khusyuk aja. Ya Pak ya. Kiainya yang bubar-bubar la ilaha illallah, muridnya la ilaha illallah, la ilaha. Ini malah lebih khusyuk muridnya daripada kiainya. Padahal tujuannya kiainya dikeraskan itu supaya telinganya peka dari pendengaran-pendengaran yang lain, fokus mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Itu loh Pak. Paham enggak? Udah disindir kayak gini nanti masih yang menentang kiainya, muridnya alim-alim semua. Ya Pak ya. Padahal kalau ngomong itu keras-kerasan semua loh. Coba nanti kalau habis ngaji itu ngobrol itu, pokoknya keras-kerasan suara. Begitu dikir, so alim semua. Khusyuk semua, khudur, rusuh ilallah. Ya Allah, aku tengok murid-murid saya ini luar biasa. Rupanya orang-orang tua maklum lah, kenapa? Kesenangan dunianya sudah berkurang. Kalau kita kan masih muda Pak, jadi kesenangan dunianya masih kuat, makanya dikirnya dikuatkan. Kenapa? Kalau nggak kuat, kesenangan dunia ini masuk semua dalam hati kita. Kalau orang tua kan sudah wajar lah, la ilaha illallah. Karena senang apa? Istri berkurang, ya. Senang makan sudah berkurang, udah kenyang makan dari muda dulu. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berhubung ada 2 akidah pada malam hari ini, yaitu pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dan juga zikir istighosah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada barokahnya dan bisa kita ambil hikmahnya sehingga bisa kita praktekkan dan kita
bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.